Segenap jamaah Jum'ah Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Dan sabar adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh. Sabar adalah penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Menurut Al-Imam Ghazali, kata sabar berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 96. Di lain ayat Allah juga mengingatkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma aqbad dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan sabar itu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Hadirin rahimakumullah, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung. Pengertian sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin misalkan, kita harus sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga saat tidur adalah sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan kepada kita. Pada umumnya, nafsu manusia menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangatlah agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama dari melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya adalah wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya tidak wajib atau sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar dari 1000 sholat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa dan sangat berat.
yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan, seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona. Dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Yang terakhir, yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar dan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakukan buruk orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran, dan lain sebagainya adalah merupakan musibah. Rasulullah SAW mengingatkan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala asanin wala adhan wala qamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang menukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dan menanggung menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkannya mencari harta dengan cara yang tidak halal, maka perbuatan-perbuatan tersebut adalah diharamkan oleh Allah. Maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Hadirin rahimakumullah, ada suatu kisah seorang hamba Allah yang soleh. Mereka ditimpa musibah yang sangat luar biasa. Ketika kedua tangannya putus, kemudian di lain saat kedua kakinya terputus juga, maka kepalanya pun banyak dihinggapi oleh lalat-lalat. Dan pada keadaan seperti itu, orang yang soleh ini pun tetap sabar. Lewatlah seseorang di depannya. Ini seorang hamba sungguh sangat sabar. Mudah-mudahan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar seperti itu, orang soleh yang sedang mendapatkan musibah sangat besar itu, mereka pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir, dan badanku bersabar atas musibah yang aku derita. Ya Allah Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah berat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cintaku kepada